guna mengincar istri dua. Bisa kota yang mahal tua sangatnya diriku. Jatuh cinta terhadap tidak terbawa melalui cerita iman seribu yang lemah. Interaksi sosial, manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk. Jadi, apa itu interaksi sosial? Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian interaksi sosial menurut 5 para ahli. Yang pertama ada Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Yang kedua ada Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan kelompok lain. Yang ketiga yaitu Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberi pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Yang keempat ada Suirjono Suekantos, berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang terakhir ada Mulyatmo dan Handayani. Mulyatmo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seorang dengan orang lain dalam proses kehidupan tersebut terbangunnya struktur sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu menurut sosiologi Charles P. Lomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya dengan yang diperkirakan. Yang ketiganya yang maksudnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Yang pertama ada syarat interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadinya interaksi sosial, yaitu A. Kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung. Yang B, komunikasi. Ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Dan yang kedua, komunikan adalah seseorang sekelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, secara tulisan, dan lain-lain. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadinya pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Lalu, jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya adalah dua individu yang saling bertemu, lalu saling bertegur sapa, bertanya, atau saling menginformasikan sesuatu. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan seminar. Lalu yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Yang contohnya adalah TNI dan polisi bekerja sama untuk memberantas kejahatan di Papua.
Bentuk interaksi sosial A. Interaksi sosial asosiatif atau positif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif, namun interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan, dibutuhkanlah akomodasi. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara. Arbitrasi, upaya menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Kompromi. Kompromi merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau berselisih paham. Konsiliasi, suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral. Mediasi. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, hampir serupa dengan arbitrasi, namun hanya sebagai penengah atau mediator. Stalemate. Stalemate merupakan ketika dua pihak saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa, sehingga keduanya saling berhenti untuk menyerang. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun berkelompok. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Contohnya, pertunjukan wayang yang mengisahkan cerita dari India tentang Mahabharata atau sejarah. Yang kelima ada asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam kesehariannya. Contohnya, pernikahan beda ras dan etnis. Adapun kesimpulan dari materi interaksi sosial ini adalah bahwa interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuannya. Interaksi sosial. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai.